Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pagi ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di vlog saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penataan lensa dan balas untuk mata kuliah bangunan dan stabilitas kapal. Tapi sebelum kita masuk ke materi, sekali lagi saya mengingatkan kepada rekan-rekan semua, teman-teman semua, para sohib-sohib semua, yang belum subscribe channel, silahkan channelnya di subscribe, kemudian di like, komen, share sebanyak-banyaknya, agar nanti channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Baik para sohib sekalian, kita akan membahas tentang penataan lensa dan balas. Penataan lensa dan balas ini merupakan materi yang masuk dalam mata kuliah konstruksi dan stabilitas kapal. Masih banyak materi-materi lain yang mungkin nanti akan kita bahas, tapi untuk kali ini saya akan terfokus ke penataan lensa dan balas. Apa itu penataan lensa dan juga apa itu penataan balas, serta apa yang menjadi perbedaan di antara kedua penataan ini. Karena penataan lensa dan balas ini pastinya nanti akan sohib kalian temui pada saat nanti praktek atau bekerja di atas kapal. Kita masuk yang pertama, yaitu penataan lensa, atau sering dalam bahasa Indonesia kita sebutnya sebagai penataan kemarau. Apa itu penataan lensa atau penataan kemarau? Dalam definisinya dijelaskan bahwa merupakan sistem penataan untuk menghisap keluar air dari kapal. Bisa jadi air dalam kapal itu air yang berada di dalam kamar mesin, atau juga air-air yang tertampung di got-got palka. Bisa juga air-air yang mengendap yang dihasilkan oleh keringat kapal atau keringat muatan. Jadi pada saat kapal berlayar terkena dengan cuaca yang panas, kemudian timbul yang namanya keringat kapal dan juga keringat muatan yang sedang dibawa pada saat itu. Baik pada saat yang kapal dalam keadaan even keel itu dalam keadaan rata, maupun kapal sedang mengalami kemiringan sekitar 5 derajat kemiringan pada saat itu. Kemudian berikutnya, untuk membuang air yang tidak berguna ini yang ada di dalam palka ataupun yang ada di dalam got, ataupun yang berasal dari keringat muatan atau keringat kapal yang jatuh ke dalam palka, maka pompa lensa dilengkapi dengan klep searah atau kita sebut dengan namanya non-return valve. Jadi hanya berfungsi untuk menghisap air di dalam got-got, kemudian membuangnya ke luar, ke overboard. Ya. Saluran-saluran dan pipa-pipa dibuat dari bahan besi tempa, baja ataupun tembaga, dengan syarat bukan dari bahan yang mudah terpengaruh oleh panas. Kira-kira dengan ukuran lebih kurang pipa-pipanya itu 50 cm. Kenapa dia tidak diperbolehkan bahan-bahan yang mudah terpengaruh oleh panas? Karena pada saat kita berlayar cuaca saling berganti-ganti, sering berubah-ubah pada saat kita berlayar dari suatu negara ke negara lain atau dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain. Otomatis perubahan cuaca sangat ekstrim. Kemudian air laut juga sangat mempengaruhi. Kemudian belum lagi dari panas yang ditimbulkan oleh kapal itu sendiri dari operasional kapal. Itu bisa mempengaruhi pipa-pipa tersebut. Bayangkan kalau memang pipa-pipa itu terbuat dari bahan yang mudah terpengaruh oleh panas, maka pipa-pipa tersebut akan cepat mengalami kerusakan. Nah, penataan pompa lensa atau pompa kemarau itu terbagi menjadi 3, yaitu 1, pompa lensa atau disebut dengan bilges pump, kemudian kotak pembagi atau disebut dengan distribution box, dan yang ketiga itu adalah rose box atau saringan. Yaitu. Pompa lensa atau bilges pump itu sekurang-kurangnya ada 3 buah sumber tenaga. Yang pertama adalah sebuah main engine pump yang dihubungkan langsung dengan tenaga penggerak kapal. Kemudian 2 buah independent power pump,
Dan selanjutnya adalah setiap pompa kemarau harus mampu menghisap air melebihi pipa kemarau. Ulangi. Setiap pompa kemarau harus mampu menghisap air melalui pipa kemarau dengan kecepatan tidak kurang dari 122 meter per menit atau 400 feet per menit. Jadi bilges pump ini dia. Ada 3 buah sumber tenaganya yang kita sebutkan tadi, dan juga persyaratan-persyaratan pompa dia harus memiliki persyaratan tertentu dalam menghisap air melalui pipanya. Nah, ini gambar sederhana dari penampang kotak pembagi atau distribution box. Ini yang pertama kita lihat di sini ada kotaknya ya. Nah, ini kotaknya. Kemudian ini ada tutup. Dan nomor 2 adalah tutup. Ini kita tutupnya. Kemudian yang ketiga adalah tempat duduk katup searah. Ya, ini dudukannya. Yang keempat adalah katup searah. Jadi non-return valve. Nah, ini katupnya. Jadi dia tidak bisa dia hanya menghisap, tidak bisa mengisi, maka dilengkapi dengan non-return valve. Non-return valve. Kemudian yang kelima adalah batang berulir. Ya, ini batang berulirnya. Yang keenam adalah jadi untuk pemutarnya roda tangan. Yang ketujuh ini adalah saringan. Nah, ini saringannya. Yang ke-8 adalah pipa cabang kompartemen. Nah, ini pipa cabang kompartemennya. Dia membagi. Yang ke-9 adalah pipa induk. Nah, bila pompa jalan, maka katup 4 akan tertutup sedikit. Air. Nah, ini pompa jalan. Bila pompa jalan, maka katup 4 akan tertutup sedikit. Air akan mendorong katup lebih tinggi. Selanjutnya air akan terhisap. Nah, selanjutnya air akan terhisap. Apabila air di dalam got habis, katup akan tertutup secara otomatis. Dan bila hendak mengeringkan got sebuah palka, keran dari pompa palka tersebut dibuka. Selanjutnya pompa lensa dijalankan dan keran pompa lensa dibuka. Air got yang dihisap dari sumur kemarau dialirkan melalui pipa lensa ke kotak pembagi. Ya, ke kotak pembagi, kemudian ke kotak lumpur, dan melalui pipa induk dibuang keluar. Nah, melalui pipa induk ini, dia dibuang keluar overboard. Gitu. Nanti kalau misalnya got-got ataupun air yang ada di dalam palka ataupun yang ada di dalam kamar mesin itu dia mengandung minyak, maka nanti itu ada persyaratan tertentu. Berapa mil laut kita bisa membuang minyak ke laut. Jadi berapa mil batas kita dari pelabuhan ataupun garis pantai kita bisa membuang air yang memiliki kandungan minyak. Itu nanti akan dibahas di mata kuliah hukum maritim, ya, akan dibahas di mata kuliah hukum maritim. Nanti silakan kalau para sohib sekalian mempelajari tentang maritim, itu dilihat berapa mil laut ya minimal kita bisa membuang air yang bercampur dengan minyak dan berapa kadar ya pembuangannya, berapa yang dipersyaratkan oleh internasional. Itu nanti jangan sampai para sohib sekalian nanti pada saat di pelabuhan atau pada saat berlabuh jangkar langsung membuang sludge ya, langsung membuang kotoran ataupun minyak ataupun air yang ada di dalam kapal atau dalam palka tanpa memperhitungkan campuran air yang ada di dalamnya. Dan itu bisa melanggar peraturan, khususnya peraturan pencemaran laut. Saringan kemarau atau strombok atau disebut juga dengan rosbok. Ujung hisap pipa kemarau di dalam got palka disebut saringan kemarau yang dilengkapi dengan lubang-lubang kecil yang berdiameter 38 atau lebih kurang 10 mm. Nah, luas total dari lubang kecil tersebut minimal 2 kali luas lubang pipa hisap. Letak saringan kemarau di dasar got palka atau di belakang ujung kiri dan kanan atau di kamar mesin di bagian yang terendah. Ini
gambar sederhana dari saringan kemarau ya. Yang pertama ini adalah rosebooknya. Kemudian ini adalah dudukannya. Nah, ini kaki-kakinya. Ini pennya. Dan yang keempat adalah ujung hisap pipa cabang. Ujung hisap pipa cabangnya. Ini nomor 4. Nah, penampang sederhananya. Nanti kalau para sohib sekalian sudah praktek atau bekerja di atas kapal, itu bisa lihat langsung untuk saringan kemarau atau rosebooknya. Atau pada saat kapal sedang docking, tidak ada operasional, maka bisa dibuka. Ujung hisap pipa kemarau di kamar mesin atau di dalam tunnel. Ujung pipa kemarau di dalam kamar mesin dan di dalam tunnel, saringannya terdapat di lantai kamar mesin. Sebab yang pertama adalah tempat yang sempit. Kemudian mudah dicek, dibuka, dan dibersihkan. Nah, ini dia, ini filternya. Nomor 1 adalah filter. Kemudian saringan, pipa hisap tegak. Nah, ini ilustrasinya ya. Ini got kamar mesin. Seolah-olah ini got kamar mesin. Nah, ini lantai kamar mesin. Nah, ini masuk pipa. Pipa ke dalam sini. Nah, ini saringannya. Ujung pipa hisap tegak di dalam got sampai mendekati alas got. Nah, ujung pipa hisap. Nah, ini pipa hisap tegaknya. Sampai mendekati alas got. Nah, tapi lagi-lagi ya, jangan sampai kita membuang got-got yang ada di dalam kamar mesin ini mengandung minyak yang berlebih, sehingga dalam pembuangannya pun kita harus melakukan perhitungan. Jangan sampai kita melakukan pembuangan dekat dengan garis pantai atau dekat dengan pulau-pulau, apalagi pada saat kapal sandar di pelabuhan ataupun pada saat kapal berlabuh jangkar. Nah, itu untuk penataan lensa. Yang kedua, kita akan masuk ke sistem penataan balas. Nah, sistem penataan balas ini berbeda dengan sistem penataan lensa. Dan untuk sistem penataan balas pun kita harus memahami lebih lanjut. Karena untuk dewasa ini ada penerapan namanya ballast water management. Sedikit saya mereview tentang apa itu air balas. Air balas adalah air yang digunakan sebagai pemberat dan penyeimbang kapal saat berlayar. Jadi air balas ini fungsinya sebagai penyeimbang kapal saat berlayar. Nah, air balas ini di kapal sangat berperan untuk meningkatkan stabilitas kapal. Namun, memiliki dampak yang serius terhadap ekologi karena banyak spesies laut yang dibawa dalam air balas. Sehingga air balas ini sangat menjadi concern, khususnya untuk IMO, karena ini tadi. Jadi pada saat kapal menghisap air balas, nah di dalam air itu banyak sekali spesies laut yang dibawa di dalam air. Sehingga nanti bisa masuk bakteri, mikroba, invertebrata kecil, telur-telurnya, kista, dan larva dari berbagai spesies yang terdapat di dalam air balas itu, yang diambil dari suatu perairan. Sehingga nanti akan mengganggu ekosistem yang ada di perairan lainnya ketika air balas tersebut dibuang atau dikeluarkan dari kapal. Nah, sehingga ketika kapal melakukan proses ballasting dan deballasting, maka akan terjadi pertukaran organisme di satu daerah dengan daerah lainnya. Proses ini dia bisa berlangsung selama bertahun-tahun selama kapal beroperasi. Tentunya hal ini mengakibatkan keseimbangan ekosistem terganggu karena organisme asli bercampur dengan organisme pendatang yang menyebabkan terjadinya, bisa jadi terjadi mutasi genetika atau terjadinya wabah. Nah, sehingga negara-negara tertentu sangat strict sekali dalam proses pembuangan air balas ini. Baik, kita masuk ke sistem penataan balasnya. Itu sedikit saja tentang apa itu air balas. Karena terkait dengan balas dan deballasting itu ada materi sendiri, yaitu ballast management ya. Ballast management nanti akan dibahas lebih lanjut terkait dengan water ballast management. Karena itu di dalam internasional sendiri terkait dengan peraturan kesehatan,
disebutkan bahwa setiap pelabuhan laut dan udara haruslah tersedia cara yang efektif dan aman dalam pembuangan kotoran dan limbah serta benda-benda lain yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, untuk balas sendiri, pertukaran air balas ini, pertukaran air balas buang kapal mendapat perhatian khususnya dari International Maritime Organization dan mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan air balas. Nah, sistem penataan balas merupakan sistem penataan untuk menghisap dan mengisi air balas dari dan ke dalam tangki balas atau dari dasar berganda. Kita sebutnya double bottom, ya. Kapal-kapal modern saat ini kebanyakan kapal-kapalnya sudah dilengkapi dengan dasar berganda atau juga dilengkapi dengan double hull. Jadi fungsi dari dasar berganda atau double bottom serta double hull itu bisa memperkuat konstruksi kapal dan juga bisa meningkatkan keamanan dan keselamatan dari kapal tersebut apabila dia mengalami kandas atau dia mengalami accident, ya, baik itu senggolan, baik itu tubrukan maupun menabrak kapal lain ataupun lain sebagainya. Lanjut. Nah, bagian-bagian dari penataan balas itu bisa kita lihat dia bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pompa balas. Karena sifatnya balas ini dia bisa mengisi dan membuang. Jadi balas and the ballasting, ya. Dia bisa mengisi air balas. Tujuannya tadi untuk menambah keseimbangan stabilitas kapal. Tapi dia juga bisa untuk membuang balas. Kemudian tentunya dilengkapi dengan pipa-pipa balas. Dan yang ketiga, dilengkapi dengan lemari pembagi. Nah, fungsinya yang pertama bisa menambah atau mengurangi syarat atau drap, ya, syarat atau drap kapal. Bisa juga dia memperbaiki nilai GM, ya, Gravity Meta Center, G dan M, ya, nilai GM. Mengubah trim kapal. Trim itu adalah perbedaan antara syarat depan dengan syarat belakang. Jadi fokusnya untuk balas ini yaitu untuk stabilitas kapal. Untuk stabilitas kapal. Khususnya pada saat digunakan pada saat kapal dalam keadaan kosong atau pada saat kapal tanpa muatan. Bisa juga dengan pada saat kapal yang muatannya sedikit. Contoh kalau misalnya kapal tanker dia 21 tangki, contoh, jadi tidak semua tangki terisi, sehingga untuk menambah stabilitas kapal balasnya bisa diisi. Gitu. Lanjut. Nah, cara mengisi air balas. Yang pertama bisa juga dengan pompa. Ada pompa balas di atas kapal. Dan ini harus selalu siap untuk digunakan. Karena nanti akan berpengaruh terhadap stabilitas kapal. Bayangkan saja kalau misalnya kapal itu foreign going. Ya, kapal yang menempuh perjalanannya jauh. Kemudian dia ditambah lagi dengan misalnya tramper. Dari satu pelabuhan ke pelabuhan berikutnya. Kadang-kadang dia tidak ada muatan. Sehingga berlayar. Kemudian di perjalanan dia bertemu dengan cuaca buruk. Nah, kondisi kapal misalnya tidak bisa diisi balasnya, bayangkan saja kapal tersebut pasti akan sangat terpengaruh sekali stabilitasnya. Bisa saja dia terangguk-angguk di tengah lautan, misalnya lautan lagi ada badai, di tengah lautan ada cuaca buruk, itu sangat-sangat berpengaruh terhadap stabilitas kapal. Kemudian mengalir sendiri, gravity, yaitu dengan membuka keran dalam kamar mesin. Nah, kalau misalnya pompa balasnya tidak dijalankan, jadi dia bisa gravity. Nah, gravity ini tidak semua dalam keadaan bisa gravity, ya. Ya, tidak bisa semua keadaan gravity. Tapi kalau misalnya pada saat itu memungkinkan untuk dialirkan sendiri dengan gravity tanpa pompa balas, ya silahkan saja itu bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, untuk mengosongkan tangki balas, dilakukan dengan pompa balas. Jadi pompa balas dapat dipakai untuk mengisi
atau mengosongkan tangki balas karena menggunakan katup angkat atau lift valve. Nah, beda dengan tadi penataan lensa ya. Kalau penataan lensa dia sifatnya hanya membuang air atau got-got yang ada di dalam kapal. Tapi kalau penataan balas ini dia two way. Ya, jadi dia bisa mengisi dan juga dia juga bisa membuang. Itulah kenapa tadi International Maritime Organization sangat concern sekali terhadap air balas ini. Karena misalnya sebuah kapal mengisi air balas dari perairan yang kotor, kemudian berlayar ke negara-negara yang sangat strict sekali menerapkan tentang ballast water management, atau daerah-daerah pelabuhan yang sangat ketat sekali, kapal tersebut melakukan pembongkaran terhadap air yang kotor, dan itu akan menyebabkan terjadinya pencemaran di lingkungan laut atau lingkungan pelabuhan itu. Nah, kita lihat perbedaan penataan lensa dan balas sekilas saja. Nah, ini ada beberapa perbedaannya. Yang pertama saya bahas dulu yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini ada penataan lensa yang sudah kita bahas yang pertama. Dia hanya menghisap. Ya, dia hanya menghisap saja tanpa bisa membuang air. Diulangi, dia hanya menghisap ya, tanpa bisa mengisi. Tanpa bisa mengisi kembali. Kemudian memakai katup non-return valve. Yang ketiga, ujung pipa hisap berbentuk bulat dan memakai saringan. Yang keempat, ujung pipa hisap terdapat di dalam got palka dan kamar mesin. Nah, sedangkan penataan balas, yang pertama dia bisa mengisap dan mengisi, yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian dia tidak mempunyai katup non-return valve. Kalau yang penataan lensa dilengkapi dengan non-return valve. Kenapa dia tidak lengkapi dengan katup non-return valve? Karena kembali ke poin 1, ya dia bisa mengisap dan mengisi. Kemudian yang ketiga, ujung pipa hisap dan isi. Nah, lengkapi dengan ujung pipa hisap dan isi. Yang keempat, ujung pipa hisap dan isi terdapat di dalam tangki balas atau dasar berganda. Nah, itulah perbedaan-perbedaan di antara kedua penataan ini, yaitu penataan lensa dan penataan balas. Baik, para sohib sekalian, itu saja sekilas tentang penjelasan mengenai perbedaan antara penataan lensa dan penataan balas, di mana materi ini masih berkaitan dengan materi bangunan dan stabilitas kapal, yang ini merupakan kompetensi yang harus dipenuhi sebagai calon perwira pelayaran niaga di atas kapal, maupun sebagai pengetahuan tambahan mengenai operasional kapal. Dan untuk pembelajaran lainnya tentang ballast water management itu bisa kita pelajari di materi yang lain. Tentu tadi yang sudah saya sampaikan juga terkait dengan pencegahan pencemaran. Jangan sampai kita melakukan pembuangan air balas di sembarang tempat atau di sembarang perairan atau di sembarang pelabuhan. Ini nanti kita akan melanggar peraturan negara setempat ataupun peraturan secara internasional yang tentunya akan merugikan pihak perusahaan, kemudian pihak pelabuhan, dan juga kita secara umumnya. Nah, silakan para sohib sekalian dipelajarin lebih lanjut. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan di kolom komentar, silakan dituliskan. Kemudian di like, subscribe channelnya, di share sebanyak-banyaknya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi saya khususnya. Kemudian bagi para sohib sekalian. Semoga materi ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semua, dihitung Allah sebagai amal baik bagi kita semua, menjadi sedekah jariah, dan tentunya bisa untuk sedikit pengetahuan bagi kita semua. Saya kutip dari Nelson Mandela mengatakan, pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Tetap semangat dalam menjalani hidup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.